Ya, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Kita lanjutkan pembahasan Subulus Salam, sarah hadis Bulughul Maram ya. Masih di kitab Thaharah ya, Babul Miyah. Masuk di bab atau hadis tentang apa kalau judul-judul ini sebetulnya bukan dari penulis ya aslinya ya, tapi dari pentahqiq. Tathirul ina min ulugil kalbi. Makanya bisa beda-beda. Membersihkan bejana dari jilatan anjing. Hadis ke-8. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuhuru inai ahadikum, ya, sucinya bejana salah seorang dari kalian idza walagha fihil kalbu, ya, apabila dijilat oleh anjing, an yaksilahu asab amaratin, ya, untuk mencucinya sebanyak 7 kali. Ulahuna biturob, yang pertama adalah dengan tanah. Kalau diberi keterangan sahih, ini dari pentahqiqnya, bukan dari penulis. Makanya bukan dalam kurung ya. Akhrajahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya ya. Fil abdin lahu, dan pada lafaz yang ada padanya, fal yuriku, ya, maka tumpahkanlah. Wali Tirmidzi, dan bagi Imam Tirmidzi, ya, ada lafaz ukhrahunna au ulahunna bitrob, ya, yang lainnya, ya, atau yang pertamanya dengan tanah. Ya, jadi yang di lafaz Tirmidzi ini ada syak ya, keraguan ya, apakah dengan lafaz ukhrahunna. Kalau ukhrahunna berarti tidak ditentukan yang keberapanya. Apakah tanah itu yang pertama, yang pertengahan, atau terakhir. Itu ukhrahunna umum, yang lain gitu. Kalau ulahunna berarti spesifik pada yang pertamanya. Tapi nanti yang lebih kuat ulahunna ya. Lafaz redaksi yang paling kuat dari redaksi hadis tersebut ulahunna. Wa Nabi radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, tuhuru fi syarhi al-adharu fihi dhammu ta'i. Ya, di dalam syarah cara yang maksud apa ya? Apakah Fathul Bari atau apa ya? Kalau syarah bagi penulis Bulughul Maram ya tentu tertuju kepada kitab Fathul Bari, syarah Sahih Bukhari. Ya, atau kalau yang beliau maksud adalah asal dari syarah Bulughul Maram ya, yang beliau ringkasan, Subulus Salam itu ringkasan dari kitab Badrut Tamam ya, karya Al-Maghribi itu. Al-Azhar yang lebih kuat fihi padanya dengan mendomahkan to ya, jadi tuhuru, bukan tohur, tuhuru ya, dengan mendomahkan to. Wa yuqalu, dan dikatakan juga bi fatihah lugatani, dengan fathah juga berarti tohuru. Dia ada dua bahasa ya, jadi artinya secara bahasa bisa dibaca tuhuru atau tohuru. Tapi kan tentu dalam redaksi hadis ya mana gitu yang digunakan. Nah, tapi yang lebih kuat menggunakan domah tadi.
Ya karena yang namanya redaksi hadis itu patokannya bukan benar atau tidak secara bahasa, tapi periwayatannya. Mana riwayat yang kuat gitu ya, redaksi yang mana gitu. Walaupun secara bahasa misalnya bisa dibaca yang lain. Ina ya hadikum bidawala fil kalbu fil komus, di dalam komus maksudnya ketika disebut komus itu maksudnya komusul muhit ya. Komusul muhit karya Fairuz Zabadi itu terkenal sekali. Makanya istilah komus itu ya memang merujuk ke penamaan Fairuz Zabadi ini. Ya, karena kaumus itu ya misalnya kan mujam, misalnya mujam. Ya, kaumus ini nama nama kitab, tapi kemudian menjadi dimutlakan ya makna kaumus itu jadi kamus gitu ya. Walaqal kalbu fil ina, ya anjing menjilat pada bejana, wafis syarab dan pada minuman ya air minum atau minuman ya lagu walago ya lagu ya. Kaya habu ini untuk apa tasrifnya ya, walago ya lagu, wahaba ya habu. Ini kalau dalam ilmu tasrif termasuk eh, bab fa'ala ya fa'alu ya, untuk bentuk misal huruf ilatnya di awal, fa'ala ya fa'alu. Waya lago apa, waya lagu panjang. Wawalago kawarisa wawajila ya, bisa juga ada warisa wajila wajannya syariba mafi, maknanya meminum apa yang ada padanya biatrofi lisanihi, dengan ujung lidahnya, au adhola lisanahu atau memasukkan lidahnya fi padanya, faharokahu lalu dia menggerak-gerakannya. Ya, menjilat ya kalau bahasa kita, menjilat-jilat gitu ya. Makanya lagu ini khusus dia bagi anjing ya, menjilat dengan apa jilatan dengan apa untuk anjing, jilatan anjing. An yang silahu mencucinya al ina, maksudnya mencuci bejana itu sab'a maratin ulahu nabi torab rajul muslim wa fi rabdinau fal yuriku ay alma ya, tumpahkan ya air alladzi walaghafi yang anjing menjilat padanya. Wa Tirmidzi ukhrahunna ya yang lainnya ini ay ashabu ini kalau urahuna ini bisa diartikan asabu yang ke-7 berarti. Yang terakhir berarti bisa di mana yang terakhir. Nanti dibahas juga oleh apa dalam Subul Salam ini ya tentang redaksi mana yang lebih kuat antara ulahuna atau urahuna. Au ulahuna biturab dalal hadis ala kami. Hadis ini menunjukkan kepada beberapa hukum. Ahkam fiqhiyah ya minal hadis, ini tambahan dari muhaqqiq ya, bukan dari penulis. Awaluha yang pertama najasatu famil kalbi, najisnya mulut anjing. Min haitsu amarahu sallallahu alaihi wasallam bil ghusli. Di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya untuk mencucinya lima walagofi. Ya, karena apa jilatannya ya, karena ia menjilat padanya. Wal iraqo lil madan, menumpahkan air. Qauluhu, dan sabdanya tuhuru inayah hadikum fa innahu la ghusla illa min hadas. Ya, sesungguhnya tidak ada mencuci kecuali karena hadas atau najis. Wala au najasin walaysa huna hadasun. Nah, di sini tidak ada hadas, fata'ayyanan najasu. Maka menjadi apa namanya? Menjadi jelas ya atau menjadi tertentu bahwa mencuci di sini adalah dari najis, karena kan tidak ada hadas di sini, pada jilatan anjing itu bukan hadas.
Ya, kalau bukan hadas ya tidak ada kemungkinan lain kecuali dia berkemungkinan najis. Jadi cara istilahnya begitu. Wal iraqatu ida'atu malin. Ya, menumpahkan air ya itu disuruh ditumpahkan fal yuriku ya. Nah, menumpahkan air itu ida'atu malin, menyia-nyiakan harta. Kalau nggak ada alasan tertentu, ya itu kan nggak boleh kita menyia-nyiakan atau menghamburkan ya harta mubazir itu kan. Itu atul mal itu nggak boleh. Kan dilarang. Itu atul mal. Ada larangan mubazir kan. Berarti ini ada alasan. Rasul menyuruh untuk menumpahkan air. Walau kadal mau tahiron, kalaulah air itu suci, lama amaro bidoati. Ya, kalau air itu suci, nggak mungkin Rasulullah memerintahkan untuk menyia-nyiakan atau untuk apa namanya menumpahkannya itu. Itu huwa manhiyun an idaatil mal karena dia dilarang ya dari menyia-nyiakan harta, menghambur-hamburkan harta. Wa huwa dhahirun fi najasati fahmihi. Maka dia itu zahir. Nah, itu tadi yang kita bahas dari usul fikih itu. Jadi zahir jelas maknanya menunjukkan kepada najisnya mulutnya. Walaupun nanti ini tidak disepakati ya oleh para ulama. Ya, ada yang memahami secara berbeda. Jadi tentang kenajisan, jangankan najis secara keseluruhan, ini kan yang jelas disebut dalam hadis itu mulutnya ya yang mengeluarkan liurnya itu ya. Itu yang disebut di dalam hadis. Itu juga diperselisihkan. Air liur anjing itu apakah najis atau tidak. Nah, secara zahir ini menunjukkan najis tadi dengan beberapa alasan ya yang ada dalam redaksi hadis itu. Pertama dengan kata tuhur, tuhur suci, suci berarti lawannya kan apa? Ya, tuhur inain berarti berarti menunjukkan najis, makanya ada tuhur mensucikan. Yaksila mencuci juga kan. Kemudian tadi menyanyiakan harta. Ya, nah itu. Wa ulhiqa bihi sairu badanihi kiasan alai. Ya, dan diilhakkan, diikut sertakan pada dengannya seluruh badannya sebagai kias atasnya. Nah, jadi dari mana para ulama yang menyimpulkan bahwa semua badan anjing najis ya? Karena mengkiaskan kepada mulutnya. Kalau mulutnya ya, atau yang dikeluarkan dari mulut ya liur di situ itu najis, maka menunjukkan badan yang lain juga najis. Karena kan air liur itu diproduksi dari badan juga, ya kan? Itu namanya mengkiaskan. Nah, di sini ada dari pentahkik ya, dari pentahkik ada catatan kaki. Bagi ulama tentang anjing ini ada tiga pendapat yang terkenal. Yang pertama najis seluruhnya sampai bulunya, yaitu perkataan Syafi'i Ahmad dalam satu dari dua riwayat darinya. Yang kedua suci sampai liurnya seperti perkataan Imam Malik yang masyhur dari beliau. Yang ketiga liurnya saja najis, sedangkan bulunya itu suci. Ini madzhab Abu Hanifah yang masyhur darinya dan ini juga riwayat yang dibela ya apa namanya di sisi kebanyakan para sahabatnya, sahabat Abu Hanifah. Ini juga riwayat yang lain dari Ahmad dan inilah yang kuat. Ini menurut pandangan muhakik ya, pentahkik ya, jadi yang lebih kuat hanya liurnya aja. Wadzalika li'annahu idza sabatat najasatul lub. Ini alasan dari kiasnya.
Kalau tetap ya kenajisan atau maksudnya kalau ditetapkan najisan liurnya walu'abu juz'un min fami, sedangkan liurnya itu adalah bagian dari mulutnya, idhu araku famihi, karena dia adalah liur dari mulutnya ya, fafamu najisun, maka mulutnya itu najis, idil araku juz'un mutahallibun minal badan, karena al arok ya, apa namanya, arok itu kan maksudnya maknanya keringat, maksudnya keringat yang dari mulut tuh ya, ini kan liur maksudnya kan. Nah, dia adalah bagian yang dihasilkan yang apa namanya, mutahalib ya, eh, yang terperas itu dari badannya. Ya, fakadzalika bagi itu bari, maka begitu pula ya anggota badan lainnya. Illa anaman kola, ya hanya saja orang yang berkata inal amru bil ghusl laisa li najasatil kalbi. Sungguhnya perintah untuk mencuci itu tidak untuk kenajisan anjing. Kola, dia berkata ya tamiru ana najasah fi famihi wa lu'abihi. Berkemungkinan bahwa najisnya itu pada mulut dan liurnya, itu wa mahalu isti'malihi li najasa bihasbil aglabi. Ya, atau bihasabil aglabi. Karena dia adalah tempat menggunakan penggunaannya ya bagi najis sesuai dengan kebiasaannya. Ya. Nah, jadi ulama yang menganggap tidak najis mulut dan liurnya itu ya adalah memandang itu bukan secara zatnya gitu. Kenapa dianggap najis ya, karena itu biasa digunakan ketika apa namanya sih itu untuk menjilat segala hal, itu termasuk berkemungkinan dia menjilat ataupun memasukkan ya ke dalam mulutnya sesuatu yang najis, benda yang najis. Jadi najisnya itu karena yang lain gitu, bukan dari mulutnya itu sendiri, bukan liurnya itu sendiri. Ya, itu alasannya. Wa alla qalhuma binadhari ila ghalibi ahwali, dan mengaitkan hukum dengan melihat kepada kegaliban ya dari keadaannya, min aklihin najasat ya, karena dia memakan ya sesuatu yang najis dipamihi dengan mulutnya, wa syaratihi laha dan secara langsung ya kepadanya. Ya, maksudnya si mulutnya itu secara langsung memakan ya ataupun bersentuhan langsung dengan najis tersebut. Pala ya dulu ala najasati ini, tidak menunjukkan kepada kenajisan secara zatnya. Nah, ini alasan yang tidak menajiskan. Wal qawlu binajasatihi qaulul jamahiri. Nah, yang berpendapat terhadap najisnya adalah perkataan mayoritas ulama, wal hilaf limalikin wa Daud wa Zuhri. Ya, perbedaan pendapatnya ada pada Malik, Daud ya, Daud Zahiri dan Zuhri. Wa adilatul apa namanya, awalina ya, orang-orang yang pertama, maksudnya jumhur tadi, masamita, apa yang telah kamu dengar, wa adilatu ghairihim, dan juga ada dalil selain mereka, wa humul qailun, jadi dalil-dalil kelompok pertama jumhur ulama itu tadi udah kamu dengar. Sedangkan ya dalil-dalil selain mereka yaitu yang berkata bahwa perintah untuk mencuci ini bukan bil ghusli ya, bil ghusli ya, karena kalau ghusli itu mandi, bil ghusli harusnya.
Karena kan di dalam hadis nggak disuruh mandi, tapi disuruh cuci busananya. Ya, itu salah, itu salah. Harokat. Lita'abudi, ya hanya untuk ta'abud, la najasa, bukan karena najis. Lianna ulau kana najasah. Karena kalaulah ia untuk najis, laktafa bima dunasabi, maka cukup dengan yang kurang dari 7. Kenapa harus 7 dalam hadis itu? Kalau memang untuk menghilangkan najis kan bisa aja. Sekali, kalau sekali udah hilang najisnya ya udah cukup. 3 kali udah cukup. Kenapa harus 7? Ini alasannya. Jadi menunjukkan, oh ini ta'abud aja, udah ta'abudi gitu. Atau kalau ta'abud itu maknanya perintah yang tidak diketahui alasan. Jadi bukan karena alasan najis, karena alasan yang tidak kita ketahui. Pokoknya ya laksanakan aja gitu. Itu artinya ta'abudi kayak rakaat sholat. Kenapa kalau subuh 2 rakaat gitu. Kalau zuhur itu kan ta'abudi. Tidak dipahami persis ya alasannya kenapa. Itu ta'abudi istilahnya. Melawan dari ta'abudi, ta'aluli yang diketahui ilat alasannya. Itu najasatu la tazidu alal adiroti, ya karena kenajisannya tidak lebih dari adiroh. Jadi, maksudnya adiroh itu kotoran ya, kotoran, kotoran apa namanya ya, tinja lah gitu ya. Kalau kotoran apa, tinja itu kan memang dia jelas ya, bahkan bendanya juga lebih lah gitu dibanding dengan air liur. Air liur aja bisa gimana sih gitu. Kenapa harus sampai 7 kali gitu. Kalau tinja tadi itu mungkin saja karena kan dia benda yang berat lah gitu. Sehingga dibersihkannya agak lama gitu. Maka perlu sampai 7 kali. Nah ini kan cuma air liur doang. Kenapa harus 7 kali? Wa ujiba dan dijawab ya anu darinya dari pendapat tersebut dari dalil tersebut bi anna asal hukmi bahwa asal hukum bahwa amru bil ghusli maqulul makna, bahwa perintah untuk mencuci itu makul makna bisa dipahami akal, jadi ta'aluli. Mungkin ta'lil ya memungkinkan untuk dipahami alasannya ai bi anna ulin najasa, bahwa dia karena najis. Wal aslu fil ahkam, dan asal dari hukum itu ta'lil adalah dengan memahami ilatnya. Fayu malu alal a'ami, maka diarahkan kepada yang lebih umum, al aglab yang lebih ghalibnya, wa ta'abudu innama huwa fil adadi faqat. Ya ta'abud itu dari sisi jumlahnya saja. Adapun mencucinya ya kan intinya mencuci di situ bisa dipahami alasannya karena ada najis. Ya adapun masalah bilangannya 7 ya itulah baru yang ta'abudi yang berasal yang dari nabinya begitu ya begitu ya, kadang kita tidak mengetahui ya sebabnya. Kada fi syarhi, begitu juga di dalam syarah wa huwa ma'khudun min syarhil umdah. Nah, dia diambil dari syarah umdah yang beliau maksud mungkin karya dari Ibnu Daqiqil Id ya, yang terkenal itu. Waqad haqqaqna fi hawasyihi. Nah, karena memang Aswan Ani ya penulis Subul Salam ini juga memberi hasiah pada syarah umdah tersebut. Ya, jadi telah kami tahqiq permasalahan ini dalam hasiahnya. Kilab makororuhu min agrabiyati ta'lil akam wa tawalna hunakal kalam. Ya, berbeda dengan apa yang dia nyatakan dari keumuman ya pentaklilan hukum. Ya, dan kami memperpanjang lebar di sana pembicaraannya.
Di dalam kitab Hasyiah tadi ya, Hasyiah Syarihul Umdah ini ada kitab karya Aswan Ani yang penulis Subul Salam. Jadi memang kadang beliau suka apa, mengarahkan ke sana gitu untuk pembahasan panjang lebarnya. Hasyiah Syarihul Umdah. Umdah maksudnya Umdatul Ahkam ya, karya Abdul Ghani Al-Maqdisi itu juga sama berisi hadis-hadis hukum yang lebih ringkas, yang hanya memuat riwayat Bukhari Muslim aja. Ya, itu apa namanya Umdatul Ahkam ya. Jadi kalau menurut Syara di sini eh, eh, kemungkinan besar tadi ya kesarahnya penulis Bulughul Maram itu Ibnu Hajar al Asqalani, berarti maksudnya Fathul Bari. Jadi lebih menguatkan bahwa keumuman hukum itu taklili gitu. Artinya dipahami alasannya kenapa kenapa bisa masuk akal. Seperti dalam masyarakat kenapa suruh mencuci dari najis apa dari air liur anjing ya karena najis. Itu alasannya diketahui secara akal. Berarti itu taklili ya. Nah, sedangkan ta'abudi itu kata beliau jarang. Nah, tapi ini di berbeda penjelasannya artinya membantah gitu kan, membantah bahwa keaglabiyah keumuman hukum itu bukan taklili ya. Jadi artinya tidak seperti itu. Ya bisa berkemungkinan sejajar atau gimana ya sejajar atau lebih dominan ta'abudi gitu kan. Ya, jadi ini adalah memang hilafiyah tentang kenajisan anjing, tapi semuanya sepakat kalau untuk mengamalkan hadisnya sepakat, hanya berbeda dalam menilai apakah najis atau tidaknya. Jadi kalau misalnya ada bejana ya dijilat anjing, ya dicuci 7 kali, yang pertama dengan tanah, itu sepakat semuanya mengamalkan itu. Cuman apakah itu karena najis atau bukan, nah itu yang jadi perbedaan pendapatnya. Karena hadisnya disepakati kesohihan. Ya, tak berarti najis ataupun tidak, ya kita tetap harus menjauhi lah anjing itu. Karena kalau kalau terkena jilat kan disuruh mencuci itu. Di sisi lain juga ada hadis-hadis yang menunjukkan ya jangan siapa yang di rumahnya ada anjing kan tidak dimasuki malaikat. Jadi memelihara anjing itu bukan dari adat kaum muslimin, bukan dari kebiasaan kaum muslimin. Ya, justru kita harus menjauhkan tuh anjing itu. Iya tadi karena kan kalau ada anjing di rumah tidak masuk malaikat ya, tidak mendapat rahmat begitu. Ya, jadi karena alasan-alasan itu ya makanya sebenarnya bukan merupakan kebiasaan ataupun akhlak ya bagi orang-orang muslim untuk memelihara anjing di rumah, bukan akhlak Islam gitu. Ya karena sebab-sebab tadi itu. Ya, adapun kalau misalnya mendesak ya dibutuhkan sebagai anjing pelacak, ya itu ditempatkan di luar, jangan di rumah. Lalu beri kandang khusus, jangan di dalam rumah kemudian berbaur begitu. Ya, itu bukan akhlak Islam. Makanya yang dalam kisah Sabul Kahfi pun kan, itu dia hanya penunjuk jalan aja si anjingnya itu. Dan ketika masuk ke dalam gua, si anjingnya nggak ikut masuk, tidur di dalam, itu di luar. Jadi itu nggak bisa dijadikan dalil memelihara anjing, nggak bisa. Karena anjing di kisah Sabul Kahfi itu dia di luar, tidur di luar. Ya sampai kalau anjingnya itu udah jadi tulang belulang kan hancur. Sedangkan Ashabul Kahfinya mereka masih utuh ketika bangun itu. Jadi itu sesuai dengan hadis jangan ada anjing di dalam rumah. Ya. Nah, nanti dalil lain yang menjadi pegangan tidak najisnya juga ada hadis yang menyebutkan anjing itu berlalu lalang di sekitarannya masjid itu ya di zaman Rasul.
Ya. Itu juga dijadikan dalil dalam oleh Imam Malik ya, Madzhab Malik tidak najisnya ini. Nah, tapi tadi ya baik itu najis atau tidak ya tidak ada ya kaum muslimin ya yang benar ya komitmen terhadap agama yang memelihara anjing itu nggak ada baik menyatakan aja ataupun tidak. Ya, jadi jangan jadi alasan memelihara anjing karena mengikuti ulama yang mengatakan tidak najis. Ini bukan hanya itu aja, karena ada hadis lain jadi tidak dimasuki malaikat. Kemudian juga walaupun ulama yang mengatakan tidak najis, tetap ketika kena air liur dia harus dicuci. Bagian dari ta'abudi itu ibadah. Karena kalau orang melihara anjing itu kayaknya nggak bisa lepas dari terkena air liur anjing. Karena anjing itu kan selalu menjulur-julurkan lidah. Wallahu a'lam bishawab ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih panjang. Ya.